Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Ningsi, NPM 17133200006, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Etnosentrisme dan Kosmopolitanisme terhadap kerelaan membeli produk asal Cina pada masyarakat Kota Manado, yang dibuat oleh Anthony Stafford Pangemanan dari Fakultas Ekonomi Universitas Klabat. Presentasi ini berisi penjabaran tentang abstrak, fenomena atau latar belakang, hipotesis, uji instrumen, uji hipotesis, pembahasan, kesimpulan, serta kekurangan dan kelebihan dari artikel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengaruh etnosentrisme dan kosmopolitanisme masyarakat Kota Manado terhadap kerelaan membeli produk asal Cina. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kausal dengan menggunakan sampel yang diteliti sebanyak 348 responden. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, yang pertama, terdapat hubungan negatif yang tidak kuat antara etnosentrisme dan kosmopolitanisme. Yang kedua, etnosentrisme mempengaruhi kerelaan membeli produk asal Cina secara signifikan. Dan yang ketiga, kosmopolitanisme mempengaruhi kerelaan membeli produk asal Cina secara signifikan. Selanjutnya pada bagian fenomena atau latar belakang. Dibukanya jalur perdagangan bebas, Indonesia menuai banyak pendapat baik pro maupun kontra. Keterbukaan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan bebas. Sekurang-kurangnya ada 6 Free Trade Agreement atau FTA, perjanjian perdagangan bebas, baik secara bilateral maupun regional. Di antaranya ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, ASEAN China FTA atau ACFTA, ASEAN Korea FTA atau AKFTA, ASEAN India FTA atau AIFTA, dan ASEAN Australia New Zealand FTA atau AAN FTA. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 Kementerian Perdagangan, adanya fakta bahwa 5 tahun terakhir dari tahun 2013, Cina merupakan negara pemasok barang impor non-migas terbesar ke pasar Indonesia. Tingginya permintaan barang dari luar negeri, khususnya negara Cina, mendorong peneliti untuk meneliti kepribadian dan perilaku masyarakat dalam membeli produk asal Cina. Keterbukaan masyarakat terhadap produk luar negeri mengindikasikan tingginya sifat kosmopolitanisme dalam diri masyarakat. Selanjutnya pada hipotesis, dalam penelitian ini H1 tidak ada hubungan yang kuat antara sifat etnosentrisme dan sifat kosmopolitanisme pada masyarakat di Kota Manado. H2, etnosentrisme tidak secara signifikan mempengaruhi kerelaan masyarakat Kota Manado untuk membeli produk asal Cina. H3, kosmopolitanisme tidak secara signifikan mempengaruhi kerelaan masyarakat Kota Manado untuk membeli produk asal Cina. Selanjutnya pada bagian pengujian. Pengujian instrumen penelitian ini dilakukan dengan metode validitas dan reliabilitas. Hasil yang didapat dari pengujian validitas menunjukkan bahwa item-item penelitian memiliki nilai R hitung yang lebih tinggi daripada R tabel. Hal ini berarti instrumen penelitian ini dinyatakan valid. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan reliable dengan nilai Konsbat alpha sebesar 0,8 atau di atas 0,6. Kemudian pengujian hipotesis menggunakan model korelasi Person Product Moment atau PPM. Menurut Ridwan tahun 2010, korelasi PPM dilambangkan R dengan ketentuan negatif 1 kurang dari R kurang dari positif 1. Apabila nilai R sama dengan negatif 1, artinya korelasinya negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Dan apabila R sama dengan positif 1, berarti korelasinya sangat kuat. Menurut Sugiono tahun 2011, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 diartikan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 diartikan rendah, 0,40 sampai 0,599 diartikan sedang,
0,60 sampai 0,799 diartikan kuat dan 0,80 sampai 1000 diartikan sangat kuat. Selanjutnya pada bagian pembahasan. Hubungan antara etnosentrisme dan kosmopolitanisme. Untuk menguji H1, tidak ada hubungan yang kuat antara sifat etnosentrisme dan sifat kosmopolitanisme pada masyarakat di kota Manado. Hasil perhitungan korelasi antara etnosentrisme dan kosmopolitanisme pada tabel ini menunjukkan adanya hubungan korelasi yang signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,05. Dengan arah yang negatif, nilai koefisiennya sebesar negatif 0,262. Arah yang negatif ini menunjukkan hubungan yang terbalik, yaitu apabila sifat etnosentrisme mengalami kenaikan, maka sifat kosmopolitanisme mengalami penurunan. Nilai koefisien negatif 0,262 berada pada kisaran 0,20 sampai dengan 0,399, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel ini dikatakan lemah atau tidak kuat. Selanjutnya, pengaruh etnosentrisme terhadap kerelaan membeli. Untuk menguji H2, etnosentrisme tidak mempengaruhi kerelaan masyarakat kota Manado untuk membeli produk asal Cina. Hasil perhitungan regresi pada tabel ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00. Karena p-value dari etnosentrisme kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa etnosentrisme secara signifikan mempengaruhi kerelaan masyarakat kota Manado untuk membeli produk asal Cina sehingga H2-nya ditolak. Selanjutnya, koefisien B bertanda negatif sebesar negatif 0,341. Artinya, bila nilai variabel etnosentrisme naik atau meningkat sebesar 1, maka nilai variabel kerelaan membeli akan turun atau berkurang sebesar 0,341, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, pengaruh kosmopolitanisme terhadap kerelaan membeli. Untuk menguji H3, kosmopolitanisme tidak mempengaruhi kerelaan masyarakat kota Manado untuk membeli produk asal Cina. Hasil perhitungan regresi pada tabel ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,05. Karena p-value dari kosmopolitanisme kurang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kosmopolitanisme secara signifikan mempengaruhi kerelaan masyarakat kota Manado untuk membeli produk asal Cina sehingga H3-nya ditolak. Selanjutnya, koefisien B bertanda positif sebesar 0,140. Artinya, bila nilai variabel etnosentrisme naik atau meningkat sebesar 1, maka nilai variabel kerelaan membeli juga akan naik atau meningkat sebesar 0,140, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif dengan kekuatan hubungan yang tidak kuat antara etnosentrisme dan kosmopolitanisme, yaitu sebesar negatif 0,262. Lebih lanjut, etnosentrisme dan kosmopolitanisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerelaan masyarakat kota Manado untuk membeli produk asal Cina. Hasil temuan ini dapat dilihat sebagai peluang masuknya barang-barang dari Cina ke pasar Indonesia, terlebih di kota Manado. Temuan ini memberikan sinyal positif bagi perusahaan asing dari Cina yang ingin mengekspor barang atau perusahaan lokal yang ingin mengimpor barang dari Cina untuk dijual kembali. Bagi perusahaan domestik yang memproduksi dan menjual barang-barang untuk ke pasar lokal, hal ini justru menjadi sinyal negatif atas ancaman di pasar Indonesia, terlebih khusus di kota Manado, karena ancaman ini dapat berdampak pada perusahaan dalam negeri dan meningkatnya tingkat pengangguran. Selanjutnya, pada bagian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan artikel ini sangat rinci dalam menjelaskan dan menyebutkan hal-hal yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya. Sedangkan kekurangannya hanya kekurangan kecil. Bagian abstrak dalam artikel ini tidak diberikan judul yang jelas, meskipun sebagian besar orang pasti mengetahuinya, tetapi jika lebih jelas dan tertera akan lebih mudah ditemukan oleh pihak-pihak yang mungkin membutuhkan artikel ini.
Lalu pada bagian kesimpulan dan saran pada artikel ini menjadi satu bagian, tidak menjadi bagian masing-masing atau tidak di poin-poin. Hal ini mungkin saja dapat membuat pihak yang ingin memanfaatkan isi dari artikel ini malah justru keliru atau kesulitan. Meskipun hal ini hanya sedikit kekurangan saja, tetapi tidak ada salahnya jika lebih diperhatikan lagi oleh peneliti. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.